Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik. Habis makan kambing, Kak. Habis makan sop. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah. patuhi Dapat prokes kambing ya. dari RT Alhamdulillah. Jangan lupa nanti nyate sama Bu ya. Haji Madura. Ya. Lagi nunggu Shopee Food, Kak. Oh, mantap. Ya, tetap jaga kesehatan ya buat teman-teman yang lain. Tetap patuhi. Ya, Kak Dewi. Hmm, Siap. Oke. Kak Dewi juga ya. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman. Hari ini kita ada kegiatan bimbingan klasikal. Jadi untuk kelas bimbingan konseling pada hari ini, saya akan memberikan bimbingan klasikal. Nah, sebelum kita mulai bimbingannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Dari teman-teman, adakah yang ingin memimpin doa? Ya? Tasya. Diam. Ayo, saya Kak. Ya, siapa? Filza. Fildatun Nafsi. Ya, silakan Filza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Bil Dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Abi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Qur'ani imama. Wabil Qur'ani imama. Wabil Ka'bati kiblatan. Wabil Ka'bati kiblatan. Wabil muslimina wal muslimati ikhwana. Wabil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma sahil lana umurana. Fihibbid durus. Wafa middur. Wafa middurus. Wafi ijabati ta'alumina. Al-Fatihah. Ya, Kak. Ya, baik. Terima kasih Filza sudah mau memimpin doa. Semoga bimbingan klasikal kita hari ini dapat berjalan lancar dan teman-teman bisa memetik ilmu dari topik yang akan kita bahas. Bagaimana? Teman-teman sudah siap untuk bimbingan hari ini? Siap, Kak. Siap. Siap, Kak. 6, Kak. Baik, terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Oke, untuk materinya ada yang mau bantu share screen untuk saya? Saya, Kak. Ya, silakan Deva. Boleh share screen langsung. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah kelihatan Deva. Terima kasih ya Deva. Oke teman-teman, bimbingan klasikal kita pada hari ini berkaitan dengan topik yang sebenarnya ini topiknya ini sederhana, yang kayak biasa aja gitu. Tapi ini sebenarnya maknanya atau manfaat dari topik ini tuh bisa bermanfaat sekali untuk kehidupan kita seterusnya, untuk kesehari-harian kita, biar kita ini bisa menjadi individu yang
sehat secara mental maupun fisik, seperti itu. Oke, untuk mengenai topiknya, kita melihat sebuah video singkat terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, silakan Deva. Nah, video ini nanti teman-teman perhatikan secara baik, lalu teman-teman analisis. Kira-kira video ini nih topiknya tentang apa sih? Atau pesan yang ingin disampaikan dalam video ini itu tentang apa? Oke, teman-teman, bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kita Bisa, saksikan Kak. videonya ya. Maaf teman-teman, di situ ada nggak ya videonya? Ada kok tadi jalan.
Bagaimana? Tampaknya videonya sudah selesai ya? Boleh di next slide, Deva. Ya. Bagaimana teman-teman tentang videonya? Teman-teman sudah menyaksikannya kan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, lalu menurut teman-teman, topik dari video tersebut tentang apa sih? Ayo silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Saya. Ya, silakan Asna. Menurut saya, kita harus bersyukur, Kak, sama apa yang kita punya. Ya, benar. Adakah lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Saya, Kak. Ya, silakan Titi. Jadi apa yang untuk kita, tapi Tuhan memberikan pasti itu yang terbaik untuk kita, Kak. Ya. Jadi menurut Titi apa yang Allah berikan itu sudah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tuh harus tetap mensyukurinya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Iya, Titi. Kak. Ayo satu lagi. Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Saya, Kak, Ya, silakan Deva. harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Deva. Jadi menurut Deva, kita ini harus tetap selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan gitu ya. Oke, jadi secara keseluruhan, menurut teman-teman topiknya ini tentang bersyukur. Oke, next slide. Ya, benar teman-teman. Jadi topik yang akan kita bahas dalam bimbingan klasikal ini adalah tentang pentingnya bersyukur. Oke, teman-teman sudah siap semua ya untuk kita masuk ke dalam materinya. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, teman-teman. Next slide. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang bersyukur, enaknya itu kita tahu dulu apa itu bersyukur. Karena jika kita nggak tahu apa itu bersyukur gitu, itu akan sulit untuk kita membahas secara lebih dalam, lebih detail, seperti itu teman-teman. Oke, menurut teman-teman, bersyukur itu apa sih? Ayo, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ya. Saya, Kak. Ya, silakan Kak Viva. Kalau menurut saya pribadi, bersyukur itu tuh kita menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, nikmat-nikmat dari Allah, mau itu cobaan, mau itu nikmat apapun, itu harus kita terima dengan ikhlas. Itu menurut saya definisi bersyukur. Baik, jadi kalau menurut Kak Viva, bersyukur itu kita menerima dengan ikhlas, berlapang dada, seperti itu ya. Ayo teman-teman, yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Saya Kak Dewi, Vina. Silakan Vina. Ya, kalau menurut saya itu bersyukur itu menerima keadaan. Apa yang kita punya, kita harus terima. Jadi, ya contoh sepertinya kayak yang di video tadi. Kita mau punya sepatu yang robek, tapi kita tidak melihat bagaimana orang yang duduk di sampingnya. Ternyata dia itu lumpuh. Jadi, kita tuh harus menerima keadaan yang kita punya ini. Jadi, bukan hanya menerima segala-galanya, tapi juga harus menerima keadaan yang ada di dalam diri kita ini. Biar kita ke depannya juga bersyukur, dan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Vina. Jadi menurut Vina bersyukur itu adalah bagaimana kita bisa menerima keadaan kita yang sebenar-benarnya gitu. Keadaan kita yang seutuhnya seperti itu. Sehingga ke depannya kita bisa menjalani hidup tuh dengan positif, dengan bermakna seperti itu. Oke teman-teman, ayo satu lagi. Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Aku, Kak. Ya, silakan Dea. Jadi kalau menurut aku, bersyukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah karena kita udah dikasih sesuatu gitu sama Allah gitu. Ya, baik.
Terima kasih, Dea. Jadi kalau menurut Dea, bersyukur itu adalah sebagai ucapan terima kasih kita kepada pencipta gitu, kepada Allah gitu. Karena segala sesuatunya yang kita miliki di dunia ini kan emang atas restu Allah gitu, karena semuanya milik Allah gitu. Jadi kita sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah. Oke, teman-teman, terima kasih atas pendapatnya ya. Yang teman-teman sampaikan sudah sangat benar dan sangat bagus gitu. Lalu kalau secara teori, apa sih itu bersyukur? Next. Bersyukur itu secara bahasa, dalam bahasa Inggris, disebut gratitude. Nah, kata gratitude ini diambil dari akar Latin yang dari akar Latin itu gratia, yang berarti kelembutan, kebaikan hati, atau berterima kasih. Jadi semua kata yang terbentuk dari akar gratia ini berhubungan dengan kebaikan, kedermawanan, pemberian, keindahan dari memberi dan menerima, atau mendapatkan sesuatu tanpa tujuan apapun. Lalu teman-teman, kebersyukuran ini merupakan suatu bentuk emosi gitu. Emosi atau perasaan yang kemudian berkembang menjadi suatu sifat moral yang baik, kebiasaan, sifat kepribadian, dan akhirnya mempengaruhi seseorang menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu atau situasi gitu. Lalu dengan bersyukur ini kita bisa menjadi bahagia, kita membuat perasaan itu menjadi nyaman gitu, dan dapat memicu motivasi dalam diri kita. Sungguh luar biasa banget bersyukur itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham apa itu bersyukur? Paham, Kak? Paham. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Next. Tentunya kita, selanjutnya itu adalah faktor penyebab bersyukur, kan? Tentunya ada kalanya kita itu pernah merasakan kayak lagi nggak bersyukur gitu. Tapi pasti kita juga pernah atau sering melakukan bersyukur. Nah, untuk menghindari kita untuk nggak bersyukur, kita tuh harus tahu dulu hal apa sih yang membuat kita tuh bisa bersyukur gitu. Hal apa yang membuat kita dapat memicu rasa syukur dalam diri kita. Nah, hal tersebut yaitu ada dengan cara ketiga hal ini. Yang pertama itu adalah kita mengenal nikmat, terus menerima nikmat, serta memuji Allah atas pemberiannya. Yang dimaksud dengan mengenal nikmat ini adalah kita menghadirkan dalam hati kita, menyadari dan meyakini bahwa segala sesuatu dan kebaikan, keajaiban yang kita miliki dan kita lalui merupakan nikmat Allah gitu. Jadi kita mengenal nikmat kita tuh seperti apa yang diberikan dalam hidup kita, dalam diri kita, itu adalah suatu nikmat jika kita menyadari dan mengenalnya gitu. Jadi kita mengenali dulu apa kenikmatan yang ada dalam diri kita gitu. Nah, untuk kita dapat mengenali nikmat tersebut tentunya kita harus berpikiran positif gitu. Dalam situasi atau kondisi yang kita rasakan, kita memandangnya secara positif untuk dapat mengenal nikmat tersebut. Lalu setelah kita mengenal nikmat ini, kita menerima nikmat tersebut gitu. Kita udah mengenali, ternyata nikmat kita nih A, dan kita menerima A tersebut gitu. Jadi walaupun seseorang mendapatkan misalnya A+, kita nggak merasa iri atau kita nggak ngerasa kurang gitu, kita nggak merasa bersyukur gitu. Karena kita menerima nikmatnya kita gitu. Kita menerima apa yang sudah menjadi porsi kita, apa yang sudah menjadi kehendak untuk kita gitu. Kita menerimanya gitu. Oke, lalu setelah kita menerima ini, kita memuji Allah atas pemberiannya. Nah, memuji Allah ini seperti bentuk ucapan terima kasih kita gitu. Dengan kita menerimanya, terus kita menjalani kehidupan kita dengan baik, itu juga merupakan suatu
bentuk terima kasih kita kepada Allah, memuji Allah atas pemberiannya, gitu teman-teman. Nah, dari ketiga hal ini, adakah yang mau bercerita tentang cara kalian dalam mengenal nikmat kalian, menerima nikmat kalian, serta memuji Allah atas pemberiannya? Ayo, adakah teman-teman yang ingin bercerita dari ketiga hal tersebut? Ya, jadi kayak teman-teman ini memberikan contoh gitu. Ketika teman-teman mengenal nikmat, itu teman dalam kondisi seperti apa, atau lagi apa. Lalu teman-teman menerima nikmat ini, teman-teman tuh saat sedang melakukan apa gitu. Lalu saat memuji Allah tuh, apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman tuh memuji Allah. Seperti itu teman-teman. Adakah Kak. yang ingin? Ya, silakan Asna. Iya, saya ketika bangun tidur, terus masih bisa bernafas, masih bisa lihat orang tua saya, terus masih bisa kumpul sama keluarga saya, apalagi di masa yang kayak gini gitu, Kak. Di marak-maraknya COVID, dan saya selalu bersyukur. Terus cara memuji Allahnya ya saya mengucap Alhamdulillah gitu, Kak. Seperti itu, Ya. Kak. Ya, baik. Terima kasih, Hasna. Jadi, nih, dari cerita Hasna. Hasna ini mengenal nikmatnya yaitu berupa bentuk bahwa Hasna masih bisa diberikan hari, masih diberikan nafas, masih diberikan waktu oleh Allah gitu. Hasna telah mengenal nikmatnya. Lalu menerima nikmatnya adalah Hasna menjalankan aktivitas Hasna dengan baik gitu. Menjalankan hari-harinya, memanfaatkan waktu yang telah diberikan dengan baik gitu. Lalu memuji Allah dengan cara berterima kasih, bersyukur, beribadah. Seperti itu ya Hasna? Iya Kak, seperti itu betul banget. Ya, terima kasih ya Hasna sudah mau memberikan ceritanya. Oke, teman-teman yang lain, adakah yang ingin memberikan ceritanya untuk contoh dari ketiga aspek tersebut? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan Kak Liva. Iya, jadi kan dulu sebelum saya masuk UHAMK tuh, saya sebenarnya pengennya dapatnya tuh universitas negeri dan nggak mau ngambil prodi bimbingan konseling. Tapi karena ternyata gagal di SNMPTN, terus ya udah daftar aja di UHAMK karena disuruh orang tua, terus ngambil prodi BK pun karena disuruh, karena kakak kan ngambil BK juga. Awalnya kayak nggak terima gitu, tapi lama-kelamaan setelah dijalani, oh ya udah diterima aja, ternyata enjoy juga, terus sejalan juga, terus nyoba bersyukur aja karena nggak semua orang tuh bisa kuliah. Terus ngeyakinin juga kayak ya udah berarti walaupun gak dapat negeri ini udah jalan terbaik gitu. Siapa tahu kalau misalkan dapat di negeri nanti banyak resikonya atau banyak masalahnya. Jadi ya udah dijalanin aja. Ya, baik. Terima kasih Kalifa, luar biasa sekali. Jadi yang dari cerita Kalifa ini adalah mengenai aspek mengenal nikmat, yaitu Kalifa mengenali nikmatnya bahwa Allah memberikan Kalifa di kampus swasta gitu ya. Lalu Kalifa menerima hal itu. Karena menurut Kalifa di sini pun akan banyak hal positif dan hal-hal baik yang menunggu Kalifa gitu. Dan walaupun tidak PTN, Kalifa masih tetap bisa berkuliah gitu. Sedangkan masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa kuliah gitu. Jadi Khalifah menerima nikmat tersebut. Kemudian memuji Allah atas pemberiannya yaitu dengan Khalifah bersyukur gitu, berterima kasih kepada Allah masih bisa diberikan kesempatan untuk berkuliah kayak gitu. Seperti itu ya Khalifah ya? Iya Kak. Ya, terima kasih ya Khalifah. Oke. Teman-teman, ada lagi yang ingin mengungkapkan ceritanya? Silakan.
Ayo satu orang lagi. Saya, Kak. Oke, silakan Deva. Iya, karena situasi sekarang lagi pandemi kayak gini ya, terus juga lagi melonjak, mengenal nikmat itu ketika kita sehat, ketika kita diberi kesehatan, dan menerima nikmat itu, karena sekarang banyak yang zona hitam, zona merah, orang-orang yang sehat itu harus di rumah, harus nggak boleh kemana-mana, itu yang harus menerima nikmatnya. Terus untuk memuji Allahnya, ya kita karena sehat dan menerima nikmat, jadi kita harus bersyukur dengan ibadah. Baik. Terima kasih ya Deva. Jadi dari cerita Deva ini, Deva mengenal nikmat dari Deva mengenali kalau Deva ini diberikan kesehatan oleh Allah gitu. Sedangkan di masa pandemi ini banyak orang yang sedang sakit atau terkena virus dari COVID-19. Nah, menerimanya adalah Deva tetap menjaga kesehatannya gitu karena Deva sadar Deva telah diberikan nikmat sehat oleh Allah gitu. Kemudian memujinya dengan melakukan ibadah. Seperti itu ya Deva ya? Oke, baik. Terima kasih, Deva. Oke, teman-teman sudah paham ya tentang faktor penyebab bersyukur atau hal apa yang membuat kita dapat memunculkan rasa syukur di diri kita. Ya, teman-teman tampaknya sudah sangat paham. Oke, next. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang memicu dan menghambat bersyukur. Tadi sebelumnya kita kan membahas hal apa sih yang memicu kita untuk bersyukur gitu kan. Tapi tidak melepas kemungkinan ada kalanya kita ini tuh nggak bersyukur gitu. Ya, benar teman-teman? Betul. Benar, Kak. Ya, baik, oke. Betul banget, Kak. Betul banget. Bener sekali, Kak. Bener. Ya, di sini saya akan memberitahu apa sih faktor yang memicu dan menghambat bersyukur. Nah, yang pertama itu ada pandangan yang sempit. Yang kedua ada persepsi negatif. Yang ketiga ada sikap sombong. Nah, dari pandangan yang sempit ini, kira-kira teman-teman ada yang bisa mencoba menjelaskan atau memberikan contoh? Silakan, adakah yang ingin mengungkapkan? Contoh yang dari mananya nih, Kak? Pandangan yang sempit. Kita coba membahas yang pandangan yang sempit terlebih dahulu. Saya. Iya, silakan. Dea. Iya, jadi kalau menurut saya pandangan yang sempit tuh jadi kayak misalkan kita tuh cuma mengetahui kelemahan kita aja gitu, nggak mengetahui kelebihan kita, karena kan Allah udah ngasih kelebihan dan kekurangan buat kita, nah tapi kita malah fokus kekurangan kita, terus bikin kita tuh jadi iri gitu sama orang lain yang mungkin kita lihat mereka mempunyai kelebihan daripada kita, padahal tanpa kita ketahui mereka juga pasti punya kekurangan seperti itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Luar biasa, benar. Jadi, pandangan yang sempit ini adalah ketika kita melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang, gitu. Seperti yang dijelaskan Dea tadi. Kita hanya melihat dari sisi kelemahan kita. Itu kan kita hanya melihat dari satu sudut pandang, kan? Nah, kita nggak ngelihat apa sebenarnya kelebihan kita, gitu. Kita hanya terfokus pada kelemahan kita, gitu. Sehingga kita hanya merasa kurang gitu. Padahal ada hal lain yang di dalam diri kita yang mungkin orang ingin miliki atau orang merasa, wah keren gitu. Kayak gitu. Jadi pandangan yang sempit adalah ketika kita
hanya berfokus pada satu sudut pandang dan kita menyimpulkannya dari situ, serta meyakinkan hanya dari sudut pandang tersebut. Oke, untuk yang poin yang kedua, persepsi negatif. Adakah yang ingin mencobanya seperti Dea? Silakan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ayo. Wah, tampaknya Titi ini pengen tapi agak malu-malu ini. Ayo silakan Titi, kalau adakah ingin mencoba tidak apa-apa. Masih ragu, Kak. Yang lain aja, Kak. Oke, yang lain dulu coba. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau mencoba? Saya, Kak. Nunggu ya. Iya, silakan. Misalnya dalam sebuah keluarga, kan ada bersaudara gitu kan. Iya. Nah, ngerasa tuh kayak diberlakukan tuh kayak nggak adil gitu. Tapi pas ada suatu kejadian yang dimana dia ngerasa kayak lemah gitu, dan ternyata orang-orang di sekitarnya itu baik gitu. Jadi kayak udah mikir negatif duluan padahal nggak kayak gitu. Kayak gitu dah. Iya, terima kasih ya Rahmi sudah menyampaikan pendapatnya. Benar yang tadi disampaikan Rahmi gitu. Ketika kita sudah berpikir negatif terlebih dahulu dalam menyikapi seseorang atau situasi, itu cenderung membuat kita tuh nggak bersyukur gitu. Kita udah nih belum apa-apa, kita belum mengetahui sebenarnya gitu. Kita belum mengetahui kebenaran, asal-usul atau faktanya gitu. Tapi kita sudah berpikir negatif terlebih dahulu gitu. Kita kayak udah mikir, kayak gue nggak bisa gitu. Kayak dia nggak sayang sama gue, kayak dia nggak peduli sama gue gitu. Kita udah hal-hal negatif dan hanya negatif yang kita terima gitu dalam pikiran kita gitu. Kita nggak mau memasukkan hal positif gitu. Nah, ketika kita selalu menanamkan hal negatif, itu membuat kita tuh merasa gelisah, membuat kita merasa marah gitu. Marah dengan keadaan, kita cemas dengan situasi gitu kan. Sehingga kita cenderung lemah untuk melakukan bersyukur gitu. Padahal dengan kita bersyukur, kita itu bisa menanamkan perasaan atau emosi positif yang ada di sekitar kita gitu. Kita bisa menanamkan positif, hal-hal positif untuk diri kita. Oke, terima kasih ya Rahmi. Oke, ya, baik teman-teman. Untuk poin yang terakhir, sikap sombong. Ada yang ingin mencoba? Menyampaikan pendapatnya, silakan. Tadi Filza raise hand. Mungkin Filza ingin menyampaikan yang poin ketiga. Enggak, Kak. Mungkin yang lain. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan. Ya, silakan. Kalau menurut aku itu sikap sombong itu ngerasa kalau misalkan dia itu tinggi hati gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan tinggi hati berarti dia tuh merasa contohnya deh, contoh paling simpelnya itu ada orang yang merasa dia nggak takut sama COVID, dia kebal sama COVID. Dengan dia merasa tinggi hati, dengan dia merasa seperti itu, belum tentu dia memang benar kebal dengan COVID gitu loh Kak. Intinya tuh adalah merasa tinggi hati gitu. Iya, hebat. Terima kasih ya Mila. Jadi dari apa yang disampaikan Mila tadi sudah benar gitu. Seseorang yang merasa tinggi hati gitu, dia merasa segala sesuatunya itu atas kuasa dia gitu. Dia merasa dia yang paling benar gitu.
dia merasa apa nih yang akan terjadi itu hanya atas usaha dia gitu, dan hanya sesuai dengan pemikiran dia gitu, sehingga dia merasa dia yang paling tinggi, dia merasa dia yang paling kuasa, dia yang paling benar gitu. Nah, cenderung orang-orang yang seperti itu, dia akan sulit untuk menerima pesan atau menerima nasihat dari orang lain gitu. Nah, dia aja sudah susah untuk menerima pesan dari orang lain, nasihat dari orang lain. Ini juga membuat dia untuk sulit untuk dia tuh merasakan bersyukur, berterima kasih kepada hal-hal yang mungkin itu bukan atas dirinya gitu, tapi melainkan hal yang dia peroleh ini adalah atas bantuan dari Allah juga gitu, atau atas bantuan dari orang lain seperti itu. Bagaimana teman-teman? Dari ketiga poin tersebut, apakah teman-teman sudah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Baik. Paham, Kak. Oke, kita next ya. Next slide. Oke, teman-teman. Nih, dari kebersyukuran ini atau dari sikap bersyukur itu dapat menumbuhkan sifat kepribadian dalam diri kita. Nah, seperti yang sudah tadi teman-teman sampaikan, bagaimana ketika seseorang bersyukur itu dia bisa bersifat atau memikirkan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi, dengan kita melakukan bersyukur ini, dengan kita melakukan kebersyukuran, itu dapat membantu kita untuk menata atau membuat sifat kepribadian kita yang lebih baik lagi. Nah, next. Nah, dari bersyukur ini, kita bisa mendapatkan atau memperoleh ketiga sifat kepribadian ini. Yang pertama itu ada sifat positif, afektif, dan kesejahteraan. Nah, sifat positif, afektif, dan kesejahteraan ini bisa juga disamakan dengan sikap kesejahteraan gitu. Kesejahteraan positif gitu. Bisa dikenal dengan sifat kesejahteraan positif, yaitu mengacu bagaimana kita memandang hidup itu secara positif gitu, merasakan kebermaknaan dan kepuasan hidup, serta kurangnya afektif negatif seperti depresi dan kecemasan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya, kita kan banyak menyinggung perihal berpikir positif gitu. Nah, dengan kita bersyukur, itu kita bisa memiliki sifat kesejahteraan positif ini. Kita bisa memandang hidup lebih positif, kita bisa merasakan kebermaknaan hidup gitu. Kebermaknaan hidup itu tentu adalah semua orang mencari apa sih makna hidup kita gitu. Apa yang menjadi hal yang paling kita bahagiakan dalam hidup gitu. Nah, dengan bersyukur ini, kita bisa mendapatkan itu. Lalu kita juga bisa merasakan kepuasan hidup kita gitu. Terus kita bisa mengurangi kayak kecemasan, ketakutan, depresi yang kita rasakan. Bahkan kita juga kayak bisa mengurangi rasa insecure, overthinking yang kita rasakan dalam bersyukur gitu. Lalu yang kedua itu ada sifat prososial. Lalu yang kedua itu ada sifat prososial. Nah, sifat prososial ini adalah suatu tindakan menolong yang membuat akibat sosial secara positif dan menguntungkan orang lain, baik dalam bentuk materi, fisik, ataupun psikologis, menciptakan perdamaian, dan meningkatkan toleransi hidup terhadap sesama, tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada tindakan tersebut. Nah, sifat prososial ini berarti adalah sifat di mana kita ini nggak hanya bersyukur terhadap keadaan kita gitu, tapi kita juga bisa mensyukuri apa yang ada di lingkungan sosial kita. Kita bisa bersikap positif terhadap lingkungan sosial kita dapat menyebarkan hal-hal positif
bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Kita menolong mereka tanpa pamrih, tanpa kita meminta imbalan gitu, tanpa kita menuntut hal lain di akhirnya. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih bersyukur itu dapat membuat kita tuh bersikap positif terhadap orang atau bersikap positif terhadap lingkungan sosial kita. Nah, karena dengan bersyukur ini kita dapat memberikan respon yang positif terhadap orang lain gitu. Kita dapat memberikan atau menyebarkan kebaikan kepada orang lain gitu, sehingga orang lain pun termotivasi karena diri kita gitu, dan orang lain merasa bersyukur atas bantuan yang telah kita berikan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk poin yang ketiga ini ada sifat spiritual, yaitu orang yang bersyukur menyadari adanya kekuatan lain yang lebih tinggi dari manusia yang berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara umum, yaitu Allah atau Tuhan kita. Nah, dengan bersyukur ini juga dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, makanya dengan bersyukur ini kita dapat memiliki sifat spiritual gitu. Kita dapat menjaga hubungan kita dengan Allah gitu. Begitu teman-teman. Jadi dengan bersyukur ini kita bisa mendapatkan 3 sifat ini, yaitu sifat di mana kita bisa bersikap positif dan mensyukuri hidup kita, dan kita juga bisa bersikap positif untuk orang lain dan orang sekitar kita, serta kita juga dapat mengeratkan hubungan kita antara Sang Pencipta, yaitu Allah. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham untuk materi yang ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita next ya. Silakan Deva. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat bersyukur. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita, Oke, selanjutnya itu ada manfaat bersyukur. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang hal apa sih yang memicu kita bersyukur, serta hal apa yang dapat membuat kita itu untuk nggak bersyukur gitu. Sekarang kita menjelaskan manfaat bersyukur. Next. Nah, bersyukur ini memiliki manfaat, yaitu membuat hidup lebih memuaskan, bermakna, dan produktif. Nah, bermakna ini dimaksud adalah kebermaknaan hidup, yaitu didefinisikan sebagai keadaan penghayatan lebih bahagia, lebih berharga, dan memiliki tujuan yang mulia untuk dipenuhinya. Nah, sekarang menurut teman-teman, atau pengalaman teman-teman setelah bersyukur, atau manfaat yang teman-teman pernah rasakan setelah teman-teman tuh bersyukur apa? Yuk, silakan. Saya, Kak. Saya, Kak. Ya, silakan Rahmi tadi ya. Iya, Kak. Kalau menurut saya ya, manfaat yang saya dapatkan ketika telah kita mengucapkan rasa syukur itu, kita hidup itu lebih merasa enjoy, lebih merasa bebas gitu, tidak ada kekangan, tidak ada tuntutan. Jadi menjalani hidup juga dengan nikmat gitu, enggak ada namanya paksaan, enggak ada namanya kayak iri ataupun dengki ke orang-orang yang mungkin menurut kita lebih dari kita gitu. Padahal kan memang setiap orang kan memiliki nikmatnya masing-masing gitu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Rahmi. Nah, apa yang Rahmi sampaikan tadi
sejalan dengan apa yang telah dijelaskan, bahwasanya dengan kita bersyukur kita lebih menikmati hidup kita gitu. Kita lebih kayak merasakan hidup kita tuh bahagia gitu. Kita bisa menemukan hal-hal yang berharga dalam hidup kita yang bahkan sebelumnya itu kita nggak menyadari hal itu gitu. Namun dengan bersyukur kita bisa memaknai hidup kita lebih baik lagi. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya? Silakan. Bagaimana teman-teman? Saya Kak. Ya, silakan Kak Viva. Manfaat yang saya rasakan saat saya bersyukur tuh saya kayak ngerasanya lebih dekat aja gitu Kak sama Allah, kayak hati tuh tenang gitu habis bersyukur. Terus jadi lebih rajin juga ibadahnya kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Viva. Jadi, apa yang Kak Viva sampaikan atau pengalaman yang Kak Viva pernah rasakan ialah dengan bersyukur, Kak Viva merasa lebih dekat gitu dengan pencipta gitu. Jadi, hubungan Kak Viva dengan Sang Pencipta atau Allah pun menjadi lebih erat gitu. Karena dengan bersyukur ini, Kak Viva sadar bahwa segala sesuatunya itu telah diberikan oleh Allah gitu, dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya gitu. Oke, terima kasih Kak Viva. Selanjutnya teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pengalamannya, silakan. Ya Kak. Ya, silakan Hasna. Manfaat bersyukur itu yang sering saya alami sih mengurangi insecure Kak, bener yang kata Kakak bilang tadi. Dan juga jadi produktif karena kan kita tahu nih kelemahan kita juga tahu kelebihan kita karena sudah mengenal kedua itu. Nah, kita lebih bersyukur kepada apa yang kita punya dan juga mengembangkan apa kelebihan kita gitu, Kak. Ya, Udah Kak, gitu aja Kak. Saya Kak. Ya, terima kasih Hasna. Jadi pengalaman Hasna ini dengan bersyukur, Hasna menjadi lebih produktif gitu. Hasna jadi dapat mengurangi rasa insecure dalam dirinya gitu. Karena Hasna tahu gitu bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna gitu. Semuanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu. Ini adalah perihal bagaimana kita dapat mengontrol diri kita, bagaimana kita dapat mengaktualisasi diri kita, mengembangkan diri kita gitu. Kita bagaimana kita tuh bisa menata diri kita gitu. Kita mau terus-terusan terpaku kepada kelemahan kita atau kita mau keluar dan bergerak maju untuk mencari kelebihan kita dan kita terus mengasah kelebihan kita gitu. Sehingga kita bisa menjadi seseorang yang produktif serta menjadi seseorang yang dapat terus berkembang gitu, terus berproses gitu. Karena dengan tidak bersyukur itu menghambat kita untuk berkembang gitu. Karena kita terus-terusan menyalahkan diri kita terus-terusan fokus pada kelemahan kita hanya memikirkan kekurangan kita gitu. Kita udah stuck di satu tempat gitu. Makanya kita menghambat semuanya dengan tidak bersyukur. Ya, terima kasih ya Hasna. Oke, tampaknya teman-teman udah mulai lelah nih. Teman-teman kayak udah mulai lesu. Oke, kita melakukan ice breaking. Ya. Satu kupon belum diambil Kak, satu kupon. Oh, pembagian daging sapi ya? Kak dari iya Kak dari Bu Haji Madura RT. Oke teman-teman, kita ice breaking dulu ya biar teman-teman fresh kembali dan semangat kembali, oke? Oke. Oke, Kak. Oke, silakan Deva. Oke, jadi kita di sini ada permainan tebak gambar ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicoba menebak gambarnya. Oke, kita mulai.
Oke, untuk gambar yang pertama ini, silakan teman-teman dicoba ditebak. Saya Kak. Wah, susah sekali Kak, susah sekali. Wah, semangat sekali Sapi ya. kak, sapi. Sapi kak, sapi. Nah, coba yang ingin menjawab tunjuk tangan. Ayo, ya silakan Titi. Gajah Kak. Gajah. Oke, kita lihat dulu jawaban dari yang lain apa. Tadi Kak Viva, Resmen, silakan Kak Viva. Oh Kak, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ayo yang lain, coba jawabannya apa? Gajah Kak, gajah. Gajah. Oke, Gajah. sepakat ya gajah semua ya. Oke, kita lihat ya apakah jawabannya. Nah, teman-teman benar, jawabannya adalah gajah. Next ya. Tepuk tangan dulu dong, udah benar. Oke, selanjutnya silakan teman-teman ditebak. Nah, cepet sekali ya Mila. Wah, Mila pinter sekali ya Kak. Iya, luar biasa Mila. Sumber daging. Wah, kayaknya lapar ini. Saya namanya kak. Siapa tadi yang bilang sumber daging? Saya Kak. Lapar kayaknya ya. Iya, masak semur Kak. Oke, teman-teman yang lain sepakat dengan Mila ulang? Sudah Kak. Sudah Sudah ya? Kak. Udah Kak. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Silakan Deva. Oke teman-teman, tadi materi terakhir kita bahas tentang apa? Manfaat bersyukur Kak. Baik, hebat. Jadi tadi terakhir kita manfaat bersyukur gitu. Sekarang teman-teman jadi tahu kan bahwasanya dengan bersyukur ini banyak sekali manfaat yang Oke, sebelumnya kita membahas tentang manfaat bersyukur. Nah, dari manfaat bersyukur ini, dari penjelasan tentang manfaat bersyukur, hal apa sih yang Ya, maaf teman-teman, Oke, tadi kita sudah membahas tentang manfaat bersyukur. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya kita dapat melihat bahwa dengan bersyukur ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh untuk diri kita gitu. Nah, tentunya teman-teman pengen kan untuk bisa selalu bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Ya, teman-teman ingin atau tidak? Dapat selalu merasakan manfaat bersyukur. Ingin Kak. Ingin kak, ingin. Ya. Pengen Kak. Pengen banget Kak. Oke, nah untuk dapat selalu bersyukur, saya ada tips and triknya. Oke, next selanjutnya, Deva. Next slide. Nah, tips and trik bersyukur. Yang pertama itu adalah be thankful in advance. Terus find things to be grateful for in the bad situation. Yang ketiga adalah do a gratitude walk. Dan yang terakhir adalah thanks everyone for everything practice. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang bisa menjelaskan keempat poin ini? Atau memberikan contoh dari keempat poin ini? Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang be thankful in advance, adakah yang ingin mencobanya?
Ya, bagaimana? Silakan Kak Viva. Tampaknya Kak Viva ini ingin menyampaikan tapi kayak malu-malu gitu. Ya, nggak apa-apa, Kak Viva dicoba saja. Ya, Kak. Kalau menurut saya yang be thankful in advance itu dalam keadaan apapun itu kita harus tetap bersyukur. Kayak mau bannya bocor, mau lagi dapet duit kaget, mau senang mau sedih gitu tetap harus bersyukur. Jadi ya gitu, Kak. Oke, jadi yang be thankful in advance itu bagaimana kita tetap bersyukur di keadaan atau situasi apapun. Seperti itu ya, Kak Viva ya? Ya, terima kasih Kak Viva. Oke, untuk poin yang kedua, adakah ingin mencoba untuk menjelaskannya seperti Kak Viva? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan Dea. Iya, jadi kan find things to be grateful. Jadi yang sempat tadi saya bilang kayak kita jangan fokus sama kekurangan kita aja. Jadi kita harus menemukan sesuatu, yaitu kelebihan kita sendiri, walaupun di situasi kita lagi nggak baik gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi ngerasa insecure, tapi kayak kita juga harus ingat di balik kelemahan kita masih punya kelebihan. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Dea. Ya, apa yang disampaikan Dea sudah benar gitu. Jadi adalah kondisi di mana kita bisa tetap bersyukur melihat keadaan atau berpikir positif walaupun kita berada dalam situasi yang buruk, walaupun kita berada dalam situasi yang menurut kita itu nggak baik gitu. Namun kita tetap menemukan hal-hal positif dalam situasi tersebut atau keadaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lalu yang poin ketiga, yang do at gratitude walk. Adakah yang ingin mencoba untuk menjelaskannya? Silakan. Bagaimana teman-teman? Maaf teman-teman, ini lagi azan sebentar, jadi saya diam sejenak ya teman-teman juga. Kita dengerin azan sebentar, nanti kita mulai lagi, sedikit lagi kok. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Ya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman. Tadi terima kasih. Tadi yang Dea yang jawab ya? Yang B tadi Dea yang jawab ya? Oke. Iya, Kak. Sekarang yang C. Terima kasih Dea sudah mau menyampaikan pendapatnya gitu. Oke, untuk yang C, teman-teman ada yang ingin mencoba untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Menurut saya yang C itu kita tetap melakukan aktivitas itu harus menghitung apakah aktivitas ini tuh berkah atau tidak gitu. Kiranya kalau misalnya aktivitas tersebut lebih banyak berkah, kita harus mengucapkan bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Kak menurut saya. Oke, terima kasih Rafif atas pendapatnya. Jadi, tadi benar yang disampaikan Rafif, bahwa kita dalam setiap yang kita lakukan itu, setiap langkah atau setiap hari hal-hal aktivitas yang kita lakukan, kita harus tetap selalu
bersyukur gitu. Kita harus tetap melakukan bersyukur atas apa yang kita kerjakan gitu. Mungkin bisa juga kita membuat sebuah jurnal gitu. Jadi setiap harinya kita bisa menulis apa hal yang membuat kita bersyukur hari ini. Terus ketika kita sedang sedih atau kita sedang merasa down, kita bisa melihat kembali jurnal tersebut gitu. Sehingga bisa memunculkan rasa bersyukur dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita ngerasa sedih, oh sebelum-sebelumnya saya mendapatkan hal ini gitu, saya mendapatkan keberkahan ini, saya mendapatkan kebersyukuran yang seperti ini gitu. Jadi saya nggak boleh merasa down atau saya ngerasa lemah karena hal yang mungkin baru kali ini saya rasakan gitu. Sedangkan banyak hal lain yang sebelum-sebelumnya itu sudah diberikan kepada saya. Nah, kayak gitu ya, Rafif ya? Iya Kak, benar sekali. Ya, baik. Oke, untuk yang poin terakhir ini, yang thanks everyone for everything practice. Adakah yang ingin mencoba untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya lagi boleh nggak Kak? Oke, Rafif mau mencoba lagi. Atau teman-teman ada yang ingin mencoba lagi? Atau diberikan kepada Rafif saja? Bagaimana teman-teman? Rafif aja, Kak. Rafif aja Kak, dia semangat banget. Oke, baik. Ya, silakan Rafif. Kalau menurut saya yang poin terakhir itu yang D, jadi kita setiap melakukan aktivitas gitu, berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita gitu. Kayak misalnya kita jatuh gitu di jalan gitu atau kecelakaan, terus kita ada orang yang menolong, kita mengucapkan terima kasih gitu. Udah sih, itu aja sih Kak menurut saya. Ya, baik. Terima kasih, Rafif. Jadi, yang disampaikan Rafif ini bahwasanya kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, orang yang telah memberikan kita sesuatu gitu, atau seseorang yang selalu dapat membantu kita gitu. Pokoknya dalam setiap praktek atau tindakan yang orang lain berikan kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Karena dengan kita mengucapkan rasa terima kasih ini, kita dapat memunculkan rasa bersyukur gitu. Kita menyadari atau kita menerima kebaikan atau hal yang orang ini lakukan gitu. Kita menerimanya sehingga kita merasa bersyukur gitu. Jadi dengan mengucapkan terima kasih itu bisa menumbuhkan rasa bersyukur, bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran positif seperti itu. Nah, dari langkah-langkah ini atau cara-cara 4 cara ini, kira-kira teman-teman paham dan dapat melakukannya? Insya Allah, Kak. Insya Allah, Kak. Insya Allah bisa Kak. Oke. Teman-teman sudah memahaminya ya. Semoga ke depannya teman-teman bisa menerapkan 4 langkah ini. Agar ke depannya kita juga bisa selalu bersyukur dengan keadaan atau situasi apapun gitu. Sehingga kita juga bisa mencapai aktualisasi diri kita gitu ya teman-teman. Oke, selain cara ini ada cara lain yang dapat teman-teman lakukan untuk tetap selalu bersyukur. Next slide, Deva. Yang lain itu yang teman-teman bisa terapkan atau bisa teman-teman lakukan yaitu yang pertama dengan cara mengidentifikasi pikiran yang salah gitu. Kayak teman-teman hanya berpikir tentang kekurangan, kelemahan, penyesalan akan nasib gitu. Jadi kita mengidentifikasikan pikiran-pikiran yang salah gitu atau pikiran-pikiran negatif kita gitu yang membuat kita hanya terfokus pada satu sudut pandang, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua ini kita
merumuskan dan mendukung pikiran syukur gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasi pikiran yang salah gitu, misalnya kita hanya melihat kelemahan kita gitu. Lalu dengan kita mengidentifikasi ini, kita mengetahui bahwasanya kita memiliki suatu kelebihan gitu. Lalu kita merumuskan dan mendukung pemikiran kita yang sudah kita benarkan tersebut, pemikiran yang telah positif itu, nah kita merumuskannya dan kita meyakini pemikiran tersebut dan kita bersyukur atas apa yang telah kita lakukan itu. Lalu ini mengganti pikiran yang salah, yaitu setelah kita merumuskannya, kita mencoba untuk menggantikannya dan mengaplikasikan rasa syukur dalam tindakan batin dan lahiriah, seperti yang dijelaskan pada poin D ini. Jadi pertama, kita mengidentifikasi dulu nih, pikirannya yang salah tuh tentang apa. Lalu kita merumuskannya, dan kita mendukung pemikiran syukur, lalu kita mengganti pemikiran yang salah ini, kemudian kita mengaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Bagaimana, dapat dipahami? Iya, Kak. Paham, Kak. Bisa, Kak, paham. Ya, baik, terima Paham, kasih. Kak. Oke, selanjutnya ini kita ada sedikit praktek ya teman-teman. Kira-kira teman-teman siap nggak? Siap, Siap, Kak. Kak. Siap, Kak. Oke. Kak. Silakan Deva, next slide. Nah, jadi teman-teman bisa tuliskan di sebelah kiri, yaitu hal yang membuat teman bahagia hari ini. Misalnya teman-teman makan daging semur tadi, atau teman-teman bisa melihat pemotongan gitu. Nah, teman-teman bisa tuliskan hal apa saja yang teman-teman lalui hari ini yang membuat teman-teman bahagia. Kemudian yang di sebelah kanan, teman-teman bisa tulis hal yang membuat sedih hari ini. Misalnya teman-teman jatuh, atau teman-teman kehilangan sesuatu, itu bisa teman-teman tulis di sebelah kanan. Ya. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, silakan ditulis. Saya kasih waktu 1 menit untuk menulisnya ya teman-teman. Silakan. Bagaimana teman-teman, sudah selesai? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, sekarang adakah yang ingin mencoba untuk menyampaikan hasilnya gitu? Dari hal yang membuat bahagia dan hal yang membuat sedih, kira-kira poinnya banyakkan yang mana? Apakah membuat bahagia atau sedih? Adakah yang ingin mencoba untuk menyampaikannya? Silakan. Ya, silakan Salwa. Iya, gimana Kak Dewi? Dari yang telah Salwa tuliskan,
Di catatan Salwa lebih banyak hal yang membuat bahagia atau hal yang membuat sedih? Sama Kak, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit. Baik, jadi antara bahagia dan sedih ini imbang ya, Salwa ya. Oke, teman-teman yang lain. Adakah yang ingin menyampaikannya? Mungkin Deva, silakan Deva. Iya, Kak. Apa yang disampaikan hal yang bahagia atau yang sedih nih? Atau dua-duanya? Sampaikan saja lebih banyak mana? Oh, hal yang membuat bahagia. Ya, baik. Jadi dari catatan Deva, hal yang membuat bahagia yang lebih banyak ya? Iya, Kak. Baik. Lalu ada lagi yang ingin mencoba menyampaikannya? Silakan Kak Viva. Iya, Kak. Gimana, Kak? Kalau dalam catatan Kak Viva, hal yang membuat bahagia atau hal yang membuat sedih yang lebih banyak? Oh, jelas yang membuat bahagia, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Kak. Ya, silakan Silva. Kalau dari catatan yang tadi saya udah tuliskan, lebih banyak hal yang membuat bahagia, Kak. Oke, baik. Jadi, hampir keseluruhan dari kalian ini banyak yang lebih bahagianya ya dibandingkan hal yang membuat sedih. Nah, hal-hal seperti ini dapat kita lakukan ketika kita sedang merasa sedih gitu, atau kita sedang merasa down gitu, sedang merasa lemah gitu. Karena dengan kita menuliskan ini atau membuat hal ini, kita jadi menyadari bahwasanya banyak hal yang membuat kita bahagia gitu. Banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya ini membuat kita bahagia, hanya saja kita lupakan gitu, sehingga kita menjadi tidak bersyukur. Padahal dengan bersyukur ini kita bisa memaknai hidup lebih baik, kita menjadi lebih bahagia, kita menjadi pribadi yang lebih positif, sehingga kita bisa mencapai aktualisasi diri kita gitu. Kita bisa terus mengembangkan potensi dalam diri kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ini ada praktek selanjutnya, teman-teman bisa melakukannya di rumah ketika teman-teman sedang butuh support atau teman-teman sedang merasa bingung dengan diri teman-teman gitu. Next. Nah, contohnya itu adalah teman-teman membuat 4 kotak, lalu teman-teman tuliskan apa yang menjadi kelemahan atau kesedihan teman-teman, kemudian apa kelebihannya, lalu peluangnya, serta ancaman. Nah, analisis ini bisa juga dikenal dengan analisis SWOT gitu, teman-teman. Dengan melakukan analisis ini, teman-teman bisa membuat strategi untuk teman-teman ke depannya gitu. Teman-teman bisa mengurangi kelemahan yang menjadi kendala teman-teman, terus dengan kelebihan ini teman-teman menyadari apa saja yang menjadi kelebihan teman-teman. Kemudian dengan teman-teman menganalisis peluang, teman-teman bisa mengetahui hal apa yang bisa mendukung kelebihan teman-teman ini. Hal apa yang bisa membuat teman-teman ini semakin maju gitu, semakin berkembang, semakin berproses, seperti itu. Lalu dengan kita mengetahui ancaman atau kita menganalisis ancaman, kita bisa meminimalisir kelemahan yang kita miliki. Dan kita bisa meminimalisir kegagalan. Nah, saya bilang di sini adalah meminimalisir ya. Yang namanya kegagalan, pasti setiap orang akan mengalami kegagalan. Tapi dengan kita mengetahui kelebihan dan peluang yang ada dalam diri kita dapat meminimalisirnya. Tentunya, untuk kita dapat mengetahui kelebihan dan peluang ini, kita harus dapat apa, teman-teman?
Ayo, untuk mengetahui kelebihan dan peluang ini, kita harus dapat apa? Bersyukur. Ya. Ya, jadi dengan kita mengetahui kelebihan dan peluang yang kita miliki, kita dapat Maaf. Jadi, dengan mengetahui kelebihan dan peluang ini tentunya dapat kita peroleh dengan kita bersyukur. Seperti itu, teman-teman. Nah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Nah, dari materi ini atau dari bimbingan hari ini, hal apa yang teman-teman dapatkan atau hal apa yang teman-teman menjadikan, wah, kayaknya saya harus merubah ini, kayaknya saya harus melakukan ini, seperti itu. Pesan apa yang teman-teman dapatkan dari materi hari ini? Silakan yang ingin menyampaikannya. Saya, Kak. Deva, sebentar saya ulangi ya. Baik teman-teman, jadi materi kita hari ini sudah selesai. Bimbingan klasikal kita pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum saya tutup bimbingan hari ini, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dari pesannya setelah mendapatkan materi ini? Silakan. Saya, Kak. Ya, Deva, silakan Deva. Iya, saya menjadi lebih bisa bersyukur atas apa yang diberikan dan menyadari nikmat yang telah dirasakan dan bisa belajar lebih banyak tentang bersyukur. Ya, baik. Terima kasih, Deva. Jadi dari bimbingan kali ini, Deva jadi lebih memaknai kata syukur, lebih bisa menerima apa yang ada dan dalam kondisi apapun. Seperti itu ya, Deva ya? Iya, Kak. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pesannya. Ya. Iya, Kak, saya, Kak. Yes. Dari video yang tadi udah Kakak tayangin, saya jadi mikir kayak, oh bersyukur tuh nggak harus selalu dalam hal-hal yang bikin kita seneng. Bersyukur tuh harus dalam keadaan apapun. Soalnya belum tentu yang kita lihat orang lain itu senang-senang aja, belum tentu benar-benar senang-senang aja gitu. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bersyukur terus kayak gitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Viva. Jadi yang Kak Viva dapatkan dari materi hari ini adalah bagaimana Kak Viva harus bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Walaupun mungkin ini terlihat sedih atau terlihat tidak baik menurut Kak Viva, sebenarnya ada hal yang harus tetap disyukuri. Karena mungkin orang lain merasakan yang lebih buruk gitu. Seperti itu ya Kak Viva? Baik. Oke, untuk yang terakhir, adakah yang ingin menyampaikan pesannya? Silakan. Ya, Kak. Ya, silakan Dea. Materi kali ini saya rasa benar-benar jadi reminder buat kita semua untuk meningkatkan lagi rasa bersyukur kita, apalagi di era pandemi sekarang ya, karena kita masih bisa kumpul sama keluarga, terus kita masih diberi sehat gitu, jadi nggak ada alasan untuk nggak bersyukur gitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Jadi, dari materi ini jadi reminder buat Dea, saya maupun semuanya gitu, bahwasannya kita ini harus selalu tetap bersyukur gitu, apalagi di era pandemi ini yang lagi sedang naik-naiknya ya, yang terkena virus COVID. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita bisa tetap sehat gitu. Dan semoga kita juga tetap dilindungi dan terjaga gitu sehingga kita tidak terpapar oleh virus. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir dalam kegiatan bimbingan hari ini. Semoga teman-teman
bisa menerapkan apa yang telah tadi kita praktekkan gitu, dan menerapkan tips and trik dari apa yang telah teman-teman ketahui dan teman-teman coba analisis tadi. Nah, pesan saya sebelum saya akhiri, kita harus tetap bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa memaknai hidup kita. Kita bisa menjadi lebih bahagia, kita bisa menjadi lebih produktif, sehingga kita bisa mencapai aktualisasi diri kita, yaitu tidak hanya di dunia ini, tapi kita menyiapkan diri kita di akhirat kelak gitu. Karena dengan bersyukur kita bisa mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Baik teman-teman, saya akhiri bimbingan dan kelas kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan keaktifan teman-teman dalam pembahasan materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kakak atas bimbingan dan kelasnya. Ya. Insya Allah bermanfaat. Semangat ya teman-teman.